media yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Ini adalah sebuah kebanggaan bagi saya, semangat tersendiri bagi saya. Luar biasa teman-teman kompaknya seperti ini. Mudah-mudahan kekompakan teman-teman ini bisa berlanjut sampai dengan pelaksanaan pilkada ke depan. Kedekatan teman-teman dengan KPU juga bisa terus terpelihara seperti ini, sehingga kelak ke depan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang berbahagia yang telah hadir pada kesempatan kali ini, terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan KPU Kabupaten Sumedang pada kesempatan kali ini, hari Jumat tanggal 19 Mei 2017. Berkaitan dengan konferensi pers hari ini, beberapa hal ingin kami sampaikan. Alhamdulillah, KPU Kabupaten Sumedang telah selesai menggelar rapat pleno KPU terkait dengan surat pengunduran diri saya sebagai Ketua KPU, sekaligus juga sebagai anggota KPU. Bapak Ibu sekalian, pengunduran diri tersebut ini telah saya tanda tangani tadi pagi 19 Mei 2017 jam 8.00, sehingga jam 8.30 surat pengunduran diri itu telah saya sampaikan kepada pleno KPU. Alhamdulillah, rapat pleno telah menerima surat pengunduran diri dimaksud, dan selanjutnya setelah surat pengunduran diri diterima oleh rapat pleno, maka kemudian hari ini jam 2 insya Allah kami akan menyampaikan surat tersebut kepada KPU Jawa Barat. Dan selanjutnya terhitung sejak hari ini, maka proses di KPU Sumedang ini ditangani oleh 4 anggota KPU. Saya walaupun statusnya masih anggota KPU, ya, karena belum ada SK pemberhentiannya, tapi saya mengambil posisi nonaktif dan tidak berpendapat. Jadi rapat-rapat pleno ke depan yang dilakukan oleh para anggota KPU berempat, ya, itu posisi saya sebagai anggota KPU tapi tidak berpendapat karena sudah mengundurkan diri hanya secara administratif. Saya menunggu SK pemberhentian. Ini barangkali yang disampaikan pertama terkait dengan pengunduran diri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, atas pengunduran diri tersebut, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah selama ini bekerja sama dengan saya. Luar biasa, di bawah tangan-tangan Bapak Ibu sekalian, KPU Sumedang menjadi besar, KPU Sumedang mendapatkan kepercayaan publik yang luar biasa. Di bawah berita-berita, informasi-informasi yang Bapak Ibu sampaikan, ini bagaimana KPU Sumedang mendapatkan tempat, mendapatkan kepercayaan dari pihak-pihak terkait. Bagaimana dari pemerintah daerah juga memberikan support yang luar biasa dan kepercayaan penuh kepada kami. Dari legislatif juga memberikan kepercayaan penuh kepada kami. Dari partai politik juga memberikan kepercayaan penuh kepada kami, terutama juga dari masyarakat. Hal ini saya rasakan sepenuhnya atau sebagian besarnya itu karena tangan-tangan kreatif Bapak Ibu sekalian. Berita-berita yang positif yang diberitakan oleh Bapak Ibu sekalian yang telah menghantarkan KPU Sumedang mendapatkan tempat di hati tadi yang saya sebutkan. Tentu dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang selama ini Bapak Ibu berikan kepada saya. Mudah-mudahan 13 tahun ini tidak mudah bagi saya. Saya 3 periode di KPU, 13 tahun melewati ini dengan alhamdulillah dengan berbagai dinamikanya. Dan saya merasa punya teman, ya. Wabil khusus saya sampaikan ke teman-teman yang secara khusus selalu mengikuti kegiatan KPU, Dubika lemur-lemur gitu ya, di Kasuklah Klasik Klubna lah. Ini luar biasa. Ya, nanti ada kegiatan-kegiatan serupa. Saya juga tadi dalam rapat internal sudah menegaskan dan meminta para anggota KPU yang nanti itu akan melanjutkan kembali kemitraan yang positif dengan media ini.
Kita tidak bisa berbuat banyak kalau tidak menggandeng semua kalangan untuk mensukseskan pemilu. Ukurannya apa? Hampir 2 kali, 3 kali kita pilkada atau di setiap pemilu, KPU Sumedang selalu mendapatkan predikat partisipasi tertinggi. Partisipasi tertinggi di antar kabupaten. Kita hanya kalah dengan kota Tasik karena sedikit pemilihnya. Kalau untuk ukuran kabupaten, kita selalu tertinggi. Masyarakatnya masih mau datang ke TPS. Saya pikir ini luar biasa. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian ya, secara langsung, tapi mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu tulis, apa yang Bapak Ibu beritakan ya, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dari saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, wabil khusus Bupati dan jajarannya, pemerintah daerah, kemudian juga Pak Ketua DPRD, Pak Kapolres dengan jajarannya yang membuat kita ini sangat kondusif, sangat aman, lancar di setiap pemilu. TNI juga, teman-teman dari TNI, ya, Pak Dandim dan jajarannya, dari Dansub-Denpom, Batalion juga, ya, yang terus mengawal, dari teman-teman kejaksaan juga, yang kita MOU juga dengan kejaksaan bertahun-tahun, ini alhamdulillah selalu mengawal, dari teman-teman panitia pengadaan barang dan jasa, ini juga selalu kita bekerja sama. Ini terima kasih atas kawalan dari semuanya, teman-teman LSM, pemerhati, penggiat. Semakin banyak kritikan bagi KPU itu akan sangat cepat KPU mendeteksi persoalan. Bagi saya itu prinsipnya. Jadi kalau ada media yang agak berbeda memberitakannya, itu juga modal bagi kita untuk segera mencari obatnya. Seringkali ada berita kalau mau pemilu itu daftar pemilih misalnya bermasalah di kawasan Jatinangor misalnya. Nah ini berita itu di satu sisi yang membuat kurang bagus bagi kami, tapi membuat motivasi sebenarnya. Ya, pertama saya ini Pak di KPU sejak keluar kuliah. Jadi waktu itu usianya di usia 24 tahun. Saya anggota KPU. Waktu itu ada istilah hitungannya termuda. Saya nggak hitung sih benar apa tidak. Ya, tapi untuk di Sumedang ya paling muda, kira-kira begitulah. Usia 24 saya masuk KPU Pak, satunya tata negara, sehingga kita mengikuti perkembangan revisi Undang-Undang Dasar. Di sana ditemukan ada lembaga KPU. Ya sudah waktu itu masuk. Dan alhamdulillah ditakdirkan masuk di Sumedang. Di periode selanjutnya itu hampir-hampir tidak bisa, karena selanjutnya ada batasan usia. Usianya untuk jadi anggota KPU itu nanti Bapak Ibu barangkali yang berminat itu 30 tahun minimal. Kalau sudah 60 tahun bisa nggak? Ya hari siap capek mah boleh juga ya, tidak dilarang. Sejak 2003 ya saya masuk, kemudian 2007 saya menjadi ketua KPU, berlanjut sampai dengan hari ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan alasan. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, banyak sekali yang menjadikan alasan kenapa hari ini saya harus menyampaikan sikap terkait dengan pengunduran diri ini. Salah satu alasannya adalah bagaimana saya ingin tetap memberikan KPU ini dipercaya oleh publik. KPU ini harus mendapat kepercayaan dari penggunanya, partai politik dan sebagainya. Oleh karena itu disebut-sebutnya saya sebagai salah satu misalnya yang meramaikan dan sebagainya dalam dinamikanya, ini tentu menjadi pertimbangan ya. Oleh karena itu saya ingin KPU-nya lebih tenang dalam bekerja ya, tidak dikait-kaitkan dengan persiapan penyelenggaraan pilkada yang sebentar lagi akan kita gelar, tepat bulan Juli ya. Kita akan mulai menggelar, menandatangani naskah perjanjian hibah daerah dengan pemerintah daerah, kemudian juga seleksi dan sebagainya untuk PPK dan sebagainya di bulan September, Oktober ya. Di Oktober November itu seleksi PPK. Nah, akhirnya kemudian saya memutuskan supaya KPU juga bisa berkonsentrasi, saya mengambil sikap untuk mengundurkan diri. Adapun kemudian muncul jangan-jangan ini dikaitkan dengan pilkada misalnya, kepentingan pilkada. Bapak Ibu sekalian, kalau lihat dari hak konstitusional saya yang dilindungi oleh undang-undang, maka mundur itu tepatnya 1 bulan sebelum pembentukan PPK. Jadi berbeda perlakuannya Pak untuk ketua dan anggota KPU. Jadi alhamdulillah, kalau dulu itu dilarang Pak
untuk berpolitik, masuk partai politik selama 5 tahun setelah di KPU itu dilarang. Nah, kalau dengan putusan MK diperbolehkan. Jadi ketua dan anggota KPU diperbolehkan maju dalam event-event politik dengan catatan ada ketentuan khususnya. Kalau lihat dari regulasinya, mundurnya ketua dan anggota KPU apabila masuk dalam masuk dalam pilkada itu 1 bulan sebelum tahapan pembentukan PPK. Jadi kalau lihat dari hak konstitusional saya, maka jatuhnya bulan September, ya, September 2017. Tapi karena tadi latar belakangnya untuk membuat KPU-nya tenang. KPU ini sudah kita bangun sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, susah payah Pak. Dari tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa, dari tidak diketahui publik menjadi diketahui. Tiba-tiba kemudian karena faktor personal menjadi kurang bagus, ini kan tidak baik menurut hemat saya. Oleh karena itu lebih cepat, jangan lebih baik ya, lebih cepat lebih bagus gitu ya. Lebih cepat lebih bagus untuk kemudian bagi lembaga ini supaya lembaga tetap ajak, tetap tenang dan tetap fokus menyelenggarakan pemilu. Seperti itu. Jadi alasannya kenapa ya untuk membuat lembaganya lebih siap lagi. Pertama bagi saya dalam politik itu saya banyak berguru lah ke senior-senior saya bahwa ternyata dalam politik itu tidak boleh merasa besar. Nggak bisa kita merasa besar. Merasa paling bisa, paling benar itu nggak boleh. Paling hebat nggak bisa. Semua membutuhkan semuanya. Oleh karena itu dinamika yang itu dibiarkan saja berkembang, kemudian sambil melihat peluang-peluangnya seperti apa. Jadi kalau saya bilang apakah ini mau maju dalam pilkada, kita mencermati berbagai dinamika yang ada. Ya, intinya hari ini KPU-nya kita buat lebih siap dulu, lebih nyaman dulu, semuanya bisa dipercaya, kerjanya dipercaya, dan saya bisa sambil melihat suara ibu-ibu itu seperti apa nantinya, gitu ya. Nanti kalau kemudian peluangnya ada, ya kita lihat lah seperti apa ke depannya. Gitu kan? Bapak Ibu, saya kebetulan selain di KPU saya dosen, saya kembali akan beraktivitas di kampus. Saya dosen di Universitas 11 April Sumedang. Sahabat-sahabat saya di sana di STIE dan juga di STIMI. Saya akan kembali ngajar di sana. Sebelumnya juga saya pelatih di IPDN dan di Unpas, di Fakultas Hukum saya ngajar di Unpas. Tapi karena waktu yang sulit, ya sekarang mungkin akan lebih luas lah. Jadi aktivitasnya kembali saya ke dunia pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di aktivitas sosial, saya dengan kawan-kawan sedang mencoba membesarkan paguyuban Pasundan yang sudah besar di luar dan di Sumedang sedang kita garap. Mudah-mudahan dengan paguyuban Pasundan yang punya visi Merangan Bodo Jeung Kokoro ini bisa menjadi bagian ikhtiar untuk minimal lah dina menghadapi politik itu dia melek politik, cerdas berpolitik, dan tetap sinergi dengan ikhtiar KPU dan ikhtiar Bapak sekalian. Tapi itu dua kegiatan itu baik di kampus kembali. Ya. Jadi kalau nemuin saya nanti di kampus ada di hari Selasa sampai Sabtu biasanya saya di kampus. Kalau kemarin di Pirit waktunya tes atos ngantor, gimana dari enjing tuh Bu? Karena ya. Hampir sering itu ke karakter itu, sering kali kecegah ke daerah kemana. Dan ininya sih begitu ya. Tapi kan kalau di pemilu itu sebenarnya kan ada tahapannya, ya. Kapan orang itu baru bisa mengatakan saya calon, ya? Nggak bisa dari sekarang kita nyebutin saya calon, nggak bisa sebenarnya. Kurang pas kalau menurut saya. Karena belum dibuka tahapannya, ya. Jadi ketika akan menyebutkan Bapak mau mencalonkan diri atau tidak, ya pertama kita tunggu ini pemilunya akan dibuka nggak pendaftaran untuk pencalonannya. Kita lihat dulu siapa tahu enggak ini, ya. Nah, yang kedua dengan siapa pasangannya, apalagi itu lebih jauh. Tapi yang paling penting hari ini kita mundur dulu. Hari ini mundur, kemudian yang kedua setelah mundur kita mencermati dinamika yang ada. Kan pencalonannya jangan dikaitkan dengan pilkada saja. Yang sudah jelas-jelas dibuka kan pilek itu sudah buka partai politik, ya kan? Tapi itu opsi-opsi lah. Lihat nanti seperti apa. Yang jelas undang-undang memberikan dua ruang. Pertama, bagi warga masyarakat yang ingin maju dalam pilkada, maka dia harus melalui dua ruang itu. Ini salah satu. Kalau tidak melalui perseorangan, harus melalui partai politik. Kalau perseorangan didukung oleh 60.000, kalau partai politik didukung oleh 10. Apa katanya? Kayaknya harus dibuka. Kalau ada ruangnya, baru. Kalau ada ruangnya ya kita cari ruang-ruang yang lain yang lebih pas. Kan ada gini Pak, ada bakal calon Pak. Bakal calon.
Betul. Jadi masyarakat kalau mau mendukung jelas-jelas udah pasti bakal calon, Pak. Jadi sebelum kalau pernyataan Bapak tadi belum secara gamblang. Apakah penunjukan itu apa sih alasannya kan Mas? Ya. Jadi bakal calon itu setelah setelah daftar ke KPU. Ya, setelah didaftarkan baik oleh warga masyarakat maupun oleh partai itu namanya bakal calon. Nah, sekarang sering ada tuh, saya lihat baliho di daerah lain dia ada yang tulisannya bakal calon. Nah ini sebenarnya belum pas, karena bakal calon itu kalau bahasanya setelah dia didaftarkan ke KPU itu bakal calon. Setelah ditetapkan oleh KPU itu calon. Setelah memenangkan pemilu itu calon terpilih. Setelah dilantik bupati terpilih. Kira-kira begitu. Nah, jadi kalau sekarang bagaimana? Sepanjang masyarakat tidak ada yang mendukung, Pak, partai tidak ada yang mendukung, bukan siapa-siapa. Ada niatan, Pak. Gimana? Ada niat jalan, Pak. Lebih jero ya kan? Semua diterjemahkan ya. Ada lagi Pak, dulu saya datang ke PDIP, mudah-mudahan itu bagian dari data. Kan dibukanya besok. Tahu. Sekarang kan baru tanggal 19. Yang penting mundur dulu. Kalau mau nanya ketua KPU Kakakor PDIP tanggal 20 gitu, misalkan data kan bahaya itu ketua KPU kan belum mundur, sekarang sudah mundur. Jadi mundur dulu saja. Nah, mundur dulu, dibuka bukan hanya PDIP ya, Golkar juga sudah membuka untuk pilih. Ya, jadi banyak. Kita lihat nanti masih banyak konferensi pers yang tidak digelar di sini, nanti ada di tempat lain. Para anggota KPU tadi sudah saya serahin Pak Reza bisa membantu menjawab bagaimana mekanismenya kalau terjadi pergantian ketua KPU. Pak Reza. Pak Ketua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu apa yang disampaikan Pak Ketua tadi, memang ketika nanti bagaimana tata cara pergantian anggota ketua KPU. Nah, pergantian ketua KPU itu nanti akan dilakukan oleh KPU itu sendiri. Nah, kalau ketua KPU Kabupaten Sumedang, berarti nanti akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Sumedang. Nah, kenapa hari ini belum pleno? Karena hari ini ketua KPU baru mengajukan pengunduran diri. Nah, apakah pengunduran dirinya itu nanti akan diterima oleh KPU provinsi atau tidak? Nah, kalau diterima pengunduran dirinya, keanggotaannya mundur, berarti otomatis ketuanya pun mundur, ya. Nah, jadi Pak Asep ini mengajukan pengunduran dirinya ke KPU provinsi ini adalah pengunduran diri sebagai anggota KPU. Tetapi nanti kalau di studi berarti otomatis ketuanya pun mundur. Nah, kapan nanti kalau disetujui itu kapan akan ada pemilihan ketua? Dan nanti kita menunggu petunjuk dari KPU provinsi. Kapan harus dibentuk ketua KPU-nya? Saya kira itu tambahannya. Tidak ada ya, secara undang-undang saya belum melihat itu. Tetapi kan kewenangannya ada di KPU provinsi. Kapan KPU provinsi menyampaikannya? Itu kewenangannya. Tetapi kebiasaan biasanya tidak lebih dari 1 bulan. Jadi 1 bulan ke depan mungkin sudah ada, karena banyak agenda-agenda KPU. Kalau memang nanti belum turun agenda-agenda KPU, tahapan-tahapan KPU akan menjadi hambatan-hambatan. Tapi insya Allah kami pun hari ini mungkin sambil menyerahkan, sambil berkonsultasi kapan ini SK-nya akan disetujui, karena tahapan ke depan akan dimulai. Apakah mau terus di KPU ataukah mau keluar dari KPU? Itu haknya di masing-masing para anggota KPU. Mungkin Pak Asep sebagai ketua punya keinginan tersendiri, ya. Kenapa mundur dari KPU? Jadi kami tidak bisa menghalang-halangi kalau seseorang ingin mundur, ya apa boleh buat. Dan kami pun tidak bisa menghalangi karir seseorang ketika mau menginginkan sesuatu hal, ya itu haknya masing-masing. Jadi tanggapan dari saya itu dikembalikan kepada hak atau orangnya tersebut. Kenapa mau mundur? Tadi sudah ada jawabannya, ya. Mungkin Bapak dan Ibu apakah masih bingung atau tidak? Itu kami persilahkan ya untuk menanggapi itu. Seperti Pak Ketua ini, karena kita sudah menjalin kerjasama sekian lama, kita juga sudah menjalin sinergi dan kebersamaan sekian lama, dan sekarang berkurang 1 orang seperti itu. Dan sekarang juga yang tinggal 4 atau dalam berat, kita harus solid, sesolid-solidnya
meskipun hanya 4 orang itu. Namun dan saya percaya Pak Ketua tentu ini sudah mempertimbangkan dengan matang untuk pengunduran ini. Dan karena Pak Ketua sudah mengambil langkah seperti ini juga yang terbaik untuk lembaga dan Pak Ketua, saya juga tentu berharap terutama karena semua bisa solid seperti dulu tetap dan bisa melaksanakan pilkada 2018 dengan baik dan penuh integritas. Saya sih selalu menggambarkan ke teman-teman itu dengan prinsip lamun di arah supana kudu dipiara satana. Ini prinsip dasar kita. Lamun di arah supana kudu dipiara satana. Lamun orangnya angka Sumedang kudu dipiara Sumedang. Karena kebetulan di kami dan di KPU ini mengurus pemilu yang bentuknya angka Sumedangnya, laksanakan pemilu ini dengan baik. Urus warganya sehingga bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, layani seluruh calonnya dengan baik, kemudian biarkan mereka berkompetisi dengan baik sehingga kemudian mendapat simpati dengan warga. Hari ini yang dibutuhkan sikap seperti itu. Oleh karena itu ini saya katakan dan selalu berulang-ulang saya katakan, lamun di arah supana kudu di arah satana. Ini mudah-mudahan salah bentuk, karena saya juga dibesarkan oleh teman-teman media, maka bentuk memelihara satangnya ini gitu ya. Ya, hari ini kita undang, kita pamit undur diri kepada bapak-bapak media yang telah dan ibu sekalian yang telah membesarkan saya. Cukup ya teman-teman, saya akan selanjutnya menyerahkan pertama palu sidang, kedua menyerahkan kendaraan dinas. Pertama untuk menyerahkan kendaraan dinas, walaupun tadi kalau lihat dari regulasinya sebulan ke depan masih mungkin, tapi lah untuk bisa digunakan lebih baik nanti oleh teman-teman yang lain. Saya bisa yang pertama saya serahkan dulu. Saya kembalikan ini yang pertama. Tapi buka masnya Pak. Cinta yang propan murah. Ini beliau ini yang melayani saya 13 tahun ini. Selanjutnya palu sidang Pak, dari dikasaurangkan mana nanti bisa curiga teman-teman. Ya. Jadi saya serahkan ke semua anggota KPU. Karena nanti ya ketika sidang pasti nyebutin siapa yang memimpin rapat dulu. Itu kalau berempat ya. Dan tidak mungkin empat-empatnya yang memimpin rapat, siapa yang mau bersuara.